Teman-teman, saat teduh pagi ini, edisi 36, Kitab Keluaran pasal 19, ayat 1 sampai dengan 7 berbicara tentang penyertaan Tuhan. Nah, mujizat yang terbesar, anugerah yang hebat di dalam hidup ini, bukan ketika Tuhan membelah laut menjadi dua, tetapi ketika bangsa ini melalui Musa berjumpa dengan Tuhan, itu adalah berkat yang terbesar. Dan puji Tuhan, suatu hari nanti kita juga akan berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, muka dengan muka, dan itu akan menjadi pengalaman yang tak terlukiskan, indah dan bahagianya. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7 bercerita tentang pertemuan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan nanti akan memberikan hukum-hukumnya bagi bangsa ini, tetapi pada bagian ini Tuhan menegaskan kembali sikapnya dan juga hatinya betapa dia mengasihi umatnya. Nah, jika hari-hari ini kita masih mengalami banyak pergumulan di dalam hidup ini adalah firman yang menghibur kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi teman-teman semua. Lihatlah apa yang dikatakannya di dalam ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bangsa Israel bukan hanya melihat, tetapi juga mereka mengalami sendiri apa yang Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka terjebak di Mesir sebagai budak, hidup di dalam penderitaan dan di dalam kehinaan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan mendengar keluh kesah mereka, Tuhan melihat semua kejahatan Mesir, lalu Tuhan menimpakan tulah, membelah lautan, dan membunuh musuh mereka, lalu membawa mereka keluar dari Mesir sebagai bangsa yang merdeka. Ungkapan yang Tuhan pakai untuk menggambarkan apa yang Dia lakukan ini adalah mendukung umatnya di atas sayap Raja Wali dan membawa mereka kepadanya. Ini sungguh luar biasa. Jika Tuhan mendukung kita, meletakkan kita di atas sayapnya, dan membawa kita terbang tinggi, maka tidak ada kesusahan yang dapat membelenggu kita. Tidak ada keadaan yang buruk yang dapat memenjarakan kita. Di dalam Tuhan, nasib buruk bukanlah takdir. Di dalam Tuhan, nasib buruk bukanlah akhir dari segala-galanya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan untuk masa depan yang indah. Nah, teman-teman, mengapa Tuhan menggunakan Raja Wali sebagai analogi? Seekor induk Raja Wali akan membuat sarang, lalu dia akan isi dengan batang, dengan ranting, dengan daun, untuk membuat sarang yang nyaman bagi anak-anaknya. Tetapi saatnya akan tiba, induk Raja Wali akan membawa anak-anaknya yang masih kecil itu ke tempat yang tinggi dan menjatuhkannya. Anak Raja Wali yang masih kecil ini akan melayang jatuh, tetapi secara instingtif mereka akan berusaha untuk mengepak-ngepakkan sayap kecilnya, dan tentu saja anak-anak Raja Wali ini belum bisa. Mereka akan terjun bebas ke bawah, tetapi ketika hampir dekat bumi, induk Raja Wali yang sedari tadi terus mengawasi anaknya akan menukik ke bawah untuk mengambil burung-burung kecil itu tepat sebelum mereka menyentuh tanah, dan kemudian membawanya terbang tinggi kembali. Dan begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang sampai anak-anaknya mampu untuk terbang. Nah, analogi ini digunakan Tuhan untuk menjelaskan apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Mengutip Joseph Marshall, dalam semua studi yang tercatat tentang Raja Wali, para peneliti tidak pernah menemukan satu kali pun anak Raja Wali jatuh dan mati karena gagal ditangkap oleh sayap induknya. Jadi kalau Raja Wali memberi kepastian untuk keselamatan anak-anaknya, apalagi Tuhan. Nah, teman-teman, sejatinya hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Memang ada saatnya, seperti burung Raja Wali, Tuhan mengajar kita untuk terbang.
untuk mendewasakan kita, dan itu adalah saat-saat yang sama sekali tidak nyaman. Hidup kita seperti ada di dalam bahaya, hidup kita seperti jatuh dari ketinggian yang menakutkan, angin badai cobaan menerpa kita dengan begitu kerasnya. Tetapi Tuhan memastikan bahwa di dalam semua keadaan kita tetap aman. Sebab seperti Raja Wali, Tuhan melindungi kita dengan kedua sayapnya. Di bawah naungan sayap Tuhan, hidup kita pasti aman. Raja Wali juga memiliki mata yang tajam. Dia bisa melihat mangsanya dari jarak 1.600 meter jauhnya dan dari ketinggian 300 meter. Begitu juga dengan Tuhan, Dia melihat kita ketika kita ada di dalam bahaya, Dia melihat kita ketika kita ada di dalam kesulitan. Dia akan menjemput kita, akan menyembunyikan kita di balik sayapnya dan membawa kita ke tempat yang aman. Nah, ini yang Tuhan ingin supaya umat Israel mengerti. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Mesir untuk membebaskan bangsa ini adalah sebuah contoh, adalah sebuah pelajaran. Sebab perjalanan masihlah sangat panjang. Mesir bukan penderitaan satu-satunya, Firaun bukan musuh satu-satunya. Israel masih harus melintasi banyak padang gurun, tetapi di semua kesulitan, Tuhan akan menopang bangsa ini, sehingga perjalanan menuju ke tanah perjanjian pastilah akan menjadi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Teman-teman, ada sebuah janji yang luar biasa di ayat yang kelima dan yang keenam. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan, akan menjadi kerajaan imam, akan menjadi bangsa yang kudus. Jati diri bangsa ini akan dipulihkan. Kenangan yang buruk tentang masa lalu tidak lagi akan tersimpan di dalam ingatan. Tetapi ada kondisi bahwa mereka harus mendengarkan firman Tuhan, mereka harus berpegang kepada perjanjian Tuhan. Pesan ini disampaikan Tuhan sebelum Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan di pasal yang berikutnya. Teman-teman, jangan pernah ragu apa yang akan kita terima jika kita mengikut Tuhan. Semua itu tersedia bagi kita semua yang setia dan berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Pelajaran dari bagian ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa fokuslah membangun komitmen untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dan Tuhan pastilah akan melakukan bagiannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.